Halo, saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung iskemik. Penyakit jantung iskemik ini sudah banyak terjadi di masyarakat dan kebanyakan masyarakat belum mengetahui tentang penyakit jantung iskemik ini. Saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung iskemik ini. Menurut saya, penyakit jantung iskemik ini adalah gangguan aliran darah ke jantung yang biasanya menyebabkan jantung kekurangan oksigen dan nutrisi. Hal ini biasa menimbulkan nyeri pada dada atau serangan jantung. Faktor resiko dari penyakit jantung iskemik ini adalah: yang pertama, merokok; yang kedua, kolesterol yang tinggi; yang ketiga, hipertensi atau yang biasa disebut tekanan darah tinggi; terus diabetes, gaya hidup yang tidak sehat, obesitas. Dan gejala dari penyakit jantung iskemik ini adalah: yang pertama tuh biasa terjadi ketika nyeri pada dada. Itu biasanya tuh rasa sesak, rasa dada terbakar, terus perut. Biasanya tuh muncul pada aktivitas fisik atau dalam keadaan stres. Kalau tidak, biasanya tuh saat ketong istirahat. Terus yang keduanya tuh sesak napas. Itu terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efisien. Biasanya muncul saat aktivitas ringan atau bahkan saat beristirahat. Yang ketiga itu kelelahan yang tidak bisa, seperti merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas yang berat. Terus sering dialami oleh wanita yang menderita penyakit jantung iskemik ini. Yang keempat adalah palpitasi atau jantung berdebar-debar. Itu biasanya merasa jantung terasa berdetak lebih cepat atau lebih keras, atau pokoknya pelan, tidak teratur begitu. Terus yang kelima, pusing. Biasanya terjadi karena aliran darah ke otak berkurang sampai bisa mengakibatkan kita pingsan. Yang keenam itu mual dan keringat dingin. Itu biasanya nyeri dada yang menetapkan lebih dari beberapa menit, rasa nyeri yang menanjar ke lengan kiri, rahan atau punggung. Terus itu rasa sesak napas yang hebat, mual, keringat dingin, itu biasa terjadi. Terus sekarang kita masuk ke dampak dari penyakit jantung iskemik ini. Yang pertama itu adalah serangan jantung. Itu terjadi ketika aliran darah ke bagian jantung terhenti sepenuhnya. Biasanya tuh menyebabkan kerusakan permanen pada otot jantung atau bahkan kematian. Terus yang kedua itu gagal jantung. Jantung tidak mampu memompa darah dengan efektif. Terus gejalanya tuh biasa termasuk sesak napas, kelelahan yang parah, dan pembengkakan di kaki. Terus yang ketiga
gangguan irama jantung atau yang biasa dong sebut artimia. Biasanya tuh jantung berdetak tidak normal, itu kadang ada yang lebih cepat, ada yang lambat, pokoknya jantung itu tidak teratur begitu. Dan itu juga menyebabkan pusing, biasanya tuh sampai pingsan atau jantung mendadak henti. Kita masuk ke yang keempat, itu stroke. Jika plak atau berkurang darah dari arteri koroner berpindah ke otak, biasanya menyebabkan stroke. Itu penyebabnya adalah kerusakan otak, kelumpuhan, itu bisa bikin ketong lumpuh atau ketong gangguan berbicara. Penyakit jantung iskemik ini juga biasanya tuh membuat ketong punya penurunan kualitas hidup, seperti contoh, aktivitas fisik menjadi terbatas karena ketong sering mudah lelah atau nyeri pada dada. Terus ketergantungan pada obat-obatan yang jangka panjang. Ada lagi gangguan psikologis seperti kecemasan atau depresi. Itu biasa terjadi. Terus yang lebih parah lagi dari penyakit ini adalah kematian mendadak. Itu tiba-tiba jantung bisa terhenti sendiri dan kitong bisa mati. Ya, baik, sekarang kita akan masuk ke diagnosis penyakit. Jadi yang pertama dari diagnosis penyakit ini adalah cari fasilitas terdekat, fasilitas kesehatan terdekat, atau cari dokter. Terus pemeriksaan, yang kedua itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan di sana, pemeriksaan detak jantung, tekanan darah, kolesterol yang tinggi, itu semua tuh harus diperiksa. Terus yang ketiga adalah tes jantung. Yang keempat, tes olahraga. Berjalan atau saat dokter melihat apakah jantung bekerja normal saat beraktivitas, ya itu yang harus tes. Itu namanya tes olahraga. Terus USG jantung supaya bisa melihat apakah jantung berdetak dengan baik dan benar atau dengan normal. Itu yang namanya USG jantung. Terus foto atau scan jantung. Itu melihat apakah penyumbatan di pembuluh darah jantung. Tes darah itu memeriksa kolesterol, gula darah, dan enzim jantung untuk tahu apakah pernah terjadi serangan jantung. Baik, itu dari saya. Terima kasih sudah mendengar. Mohon maaf lagi jika ada kesalahan, karena saya juga baru belajar. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton. Bye.